dari kalimat suasana di kota Satria tadi kan tampak bahwa tidak ada konsep pendidikan di pesantren atau di kalangan santri yang mengidentifikasi siapa santri-santrinya itu. Jadi ibarat wit-witan iki suket ya dikongkon pinter ngaji. Minggu itu tak. Wit pelem ya pokoknya sing penting pinter ngaji, ora penting dhek wah pelem ora. Ya ra? Betul enggak? Pokoknya sapa wae mlebu pesantren pinter ngaji, menyandang kitab suci, sregep sembahyang ngono ta. Jadi kudune pendidikan adalah oh iki bocah iki pelem piye carane lemu ben iso wah pelem kan gitu, subur sebagai pelem, oh iki subur sebagai pari, oh iki dikembangkan sebagai wit-witan apa liyane kan begitu sebenarnya. Manusia kan lebih ragam daripada hewan maupun tanam-tanaman. Nah, di pesantren bahkan di pendidikan umum pun sebenarnya tidak mencukupi, tidak bisa mengcover begitu ragamnya manusia. Nah, disitulah saya minta Mbak Novia untuk menceritakan, karena saya sama dia kan anakku saya cilik-cilik, ono sing lagi tamat SD, ono sing isih lagi tamat SD, ono sing lagi mlebu SD. Itu kan kita cemas iki dilebok ngendi ya. Saiki nek dilebokke SMP favorit. Setahu saya SMP favorit itu diuntungkan oleh muridnya yang pinter-pinter yang daftar ke situ. Tapi murid yang pinter itu tidak mendapatkan pengembangan maksimal dari kepintarannya di bidang-bidang tertentu. Nah, dari sini mungkin Mbak Fia bisa entah cerita gimana, sambil nanti saya tanya di tengah jalan. Ya, jadi Mbak Fia itu kebetulan menemukan satu sekolah yang, tolong mungkin Mbak Fia bisa lebih mendetail penjelasan, tapi saya merasa anak saya kalau ditaruh di situ itu dia akan diidentifikasi dan diketahui bakatnya apa, kemampuannya di sebelah mana, apakah dia pinter bela diri, apakah dia pinter nyanyi, apakah dia pinter matematika, apakah dia pinter kepemimpinan, apakah dia pinter ilmu-ilmu sosial atau apa. Itu di situ diakomodasi dan dikembangkan dengan saluran-saluran sampai ke tingkat internasional yang sangat jelas. Nah, itu tidak bisa saya jumpai di pesantren atau di sekolah-sekolah biasa. Meskipun tetap ada juga jalannya, tapi tidak secara sistemik disediakan oleh sekolahan itu. Jadi mungkin gimana pertanyaannya Mbak Fia? Saya kira dari situ bisa Mbak Fia langsung ngomong. Ya awalnya kan memang kecenderungan saya sama Cak Nun sebetulnya ketika memasukkan anak sekolah, dulu awalnya kami untuk SD, untuk tingkat SD kami ingin anak kami sekolah di sekolah umum, sekolah negeri, bukan sekolah yang eksklusif seperti sekolah Islam atau sekolah yang hebat-hebat. Tujuannya waktu itu memang supaya anak kami bisa bergaul dengan siapa saja, karena kalau di sekolah negeri itu kan dari berbagai lapisan itu ya, dan juga tidak terlalu eksklusif lah sekolahnya, mereka bisa lebih bergaul dengan macam-macam hal. Tapi kemudian saya berpikir, memang dari awal saya kecenderungannya ketika SMP saya tidak cenderung lagi untuk menyekolahkan anak saya di sekolah negeri. Bukan apa-apa, karena saya berpikir di sekolah negeri anak saya ketika SMP dia sudah mulai besar, dia mungkin sudah mulai bisa menentukan dia akan kemana, dalam artian sebetulnya dia punya apa sih, sebetulnya dia cocok kemana, sebetulnya dia tepatnya di sebelah mana, tepatnya dia menerima hal-hal yang bagaimana. Itu sudah dimulai sejak SMP menurut saya. Sehingga memang dari dulu saya tidak cenderung SMP di sekolah negeri. Jadi dari kelas 4 bahkan kelas 3 memang saya mengarahkan anak saya untuk sekolah di asrama. Pertimbangan saya satu, karena anak saya merasa anak saya butuh peraturan yang di luar rumah, karena kalau di rumah agak sulit, karena memang tipe anaknya juga bukan tipe anak yang mudah diatur.
tipe anaknya juga anak yang sangat mandiri dalam artian mandiri akan pikirannya, akan pendapatnya, itu dia sangat mandiri, sehingga agak sulit buat saya pribadi khususnya untuk menerapkan hal-hal yang menurut saya baik tapi menurut dia belum tentu. Kemudian saya berpikir kalau di asrama dia bisa lebih toleran lah, lebih mau mendengar, karena biasanya anak-anak lebih gampang mendengarkan orang lain daripada orang-orang rumah. Satu itu. Nomor dua, saya merasa kalau di sekolah negeri anak saya buang-buang waktu. Buang-buang waktu maksudnya 3 tahun dia sekolah belum tentu bisa menemukan apa-apa, karena anak saya juga bukan anak yang istimewa amat, sehingga kalau dia tidak istimewa maka kecenderungannya tidak terperhatikan, apalagi dengan jumlah murid yang begitu banyak. Sehingga waktu itu saya memang mencari sekolah yang lebih memperhatikan anak secara khusus satu persatu, dan itu memang hanya bisa didapat di sekolah-sekolah yang bukan seperti sekolah negeri lah menurut saya. Tapi memang di Jogja saya kebetulan tidak bisa menemukan. Yang saya temukan ya kalau bukan sekolah negeri, di sini sekolah swasta hanya Muhammadiyah kayaknya ya. Tapi Cak Nun kayaknya nggak mau anak yang sekolah Muhammadiyah ya Kak ya. Mau sih, mau. Oh, mau. Yang kedua itu kan malah sedang orientasi ngelihat di Mualimin. Cuman pertimbangan dia satu, di Mualimin boleh main sepak bola, cuman itu doang. Jadi belum ada pertimbangan yang substansial. Saya nggak keberatan anak saya yang sekolah Muhammadiyah atau NU atau apapun. Tapi yang penting itu tadi Mbak Pia, anak saya difahami oleh sekolahannya sebagai seseorang yang oleh Allah dibikin begini. Jadi nanti kalau saya salah diingat ya, di sekolahan yang anak kita sekarang masuk itu adalah 60% itu direkrut, dikasih beasiswa gratis berdasarkan bakatnya. Ono sing jago silat, ono sing wusu, ono sing pinter nyanyi, ono sing jago matematika, ono sing jago fisika, sapi itu dia dibiayai karena karena bakatnya yang menonjol. Gitu. Kira-kira gitu ya. Dan kebetulan saya ketemu sekolah di Jogja ini yang menurut saya cocok buat anak saya dan cocok untuk saya. Itu, dan di sana memang muridnya tidak banyak karena juga dia masih sekolah baru. Tapi memang ketika masuk sana saya melihat memang ternyata yang dibutuhkan anak saya adalah suasana seperti di sana, bahwa setiap anak mendapat perhatian. Saya perhatian gini karena dia baru sekolah di sana mungkin sebulan lebih ya, tapi di situ dia sudah mulai bisa mengetahui, oh aku tuh ternyata bisa ini, aku ternyata menemukan banyak keasikan, padahal itu kalau kita lihat dari kebiasaan dia di rumah sangat bertolak belakang. Anak saya itu sebelumnya dia sangat bergantung pada laptop, tiap hari tidur jam 5 pagi. Selama SD, tiap hari tidur jam 5 pagi. Dan itu sudah nggak bisa diganggu-gugat sama saya maupun sama ayahnya. Tapi ketika di sana, rumahnya dia didekati, diperhatikan secara khusus, sehingga kemudian dia merasa bahwa ternyata aku tuh bisa ini loh Bu, ternyata aku tuh bisa ini, ternyata aku nggak pakai laptop aku bisa kok Bu, ternyata. Karena memang dia mendapat perhatian yang khusus, begitu juga dengan teman-temannya, sehingga untuk awal-awal sekolah ini dia sebenarnya sudah mulai kelihatan yang sebetulnya saya sama Cak Nun sendiri tidak begitu terlalu melihat bahwa kok dia bisa seperti itu gitu. Kalau menurut kami ya karena memang anak-anak di sana diperhatikan secara khusus, masing-masing anak mendapat perhatian yang berbeda satu sama lain berdasarkan kebutuhan anak. Kemudian pengalaman teman-teman yang lain juga, misalnya ada satu anak yang ketika dia masuk ke sana dia sama sekali tidak mengetahui orang tuanya bahkan bahwa anak ini misalnya pintar nyanyi. Justru itu banyak yang menemukan itu justru sekolah, menemukan bakat nyanyi. Kemudian ada yang dia tidak bisa melukis, tapi ternyata di sekolah itu ditemukan bahwa dia melukis, dan kemudian dipanggilkan guru khusus untuk melukis, dikembangkan seperti itu. Jadi memang perhatian kepada anak itu betul-betul detail
detail dan dicari, dan setiap anak tidak diperlakukan sama. Semua anak diperlakukan berdasarkan kebutuhan anak itu masing-masing. Itu ya. Saya nambahin dikit ya. Pertama gini, di sekolahan itu MOS-nya terbalik prinsipnya dengan MOS di sekolah-sekolah umum. Jadi kalau di sekolah umum, senior itu berkuasa atas junior. Bahkan tingkat kekuasaannya sudah sampai ke tingkat fasisme dan kriminalitas pada kasus-kasus tertentu. Jadi itu sama, di mana mau akabri, mau sekolah negeri, mau di pesantren, itu senior selalu sombong dan sewenang-wenang kan gitu. Nah di sekolah ini terbalik. Jadi ada struktur di mana siswa lama itu ditugasi untuk melayani adik-adik kelas di kamarnya maupun di sekolah. Si siswa baru datang saja itu seniornya langsung membawakan tasnya, dilayani, dipandu untuk bagaimana hidup di asrama, bagaimana sekolah, dipandu tiap hari. Sampai malam nggak bisa tidur pun ditemani gitu ya, dilus-lus, dijak omong, nguyuh rawani nang WC itu ya dikancani. Artinya di situ pelajaran pelayanan itu tidak pakai kata-kata, tapi langsung si pelayan yang kakak ini, yang melayani itu merasa bahagia melayani, dan adiknya sangat merasa belajar untuk melayani, dan mereka menikmati pelayanan. Jadi kalau diperbesar, di sekolahan dan di asrama itu, anak-anak mengalami nikmatnya berbuat baik. Nikmatnya berbuat baik. Saya kira negara ini rusak karena orang nggak ngerti bahwa berbuat baik itu nikmat. Dipikirnya yang nikmat itu punya duit banyak, tok, kan gitu kan. Yang selain itu tidak nikmat kan gitu. Kalau berbuat baik itu nikmat. Dan anak saya sekarang mengalami betapa nikmatnya berbuat baik. Makanya selama ini, selama SD, bayangin SD itu dia tidak pernah bikin PR. Jadi nilainya bagus ketika ujian tapi dikurangi karena minus-minus PR-nya itu. Ada 30 PR waktu kelas 6 yang dia tidak kerjakan, dan dia juga tak merasa bersalah. Sekarang saya baru tahu jawabannya. Lah untuk apa saya kerjakan, saya sudah bisa kok. Gitu. Jadi sistem PRing dan seterusnya itu memang harus dipertanyakan kembali juga. Anak berbeda-beda. Anak saya tiap malam laptopan sampai jam 5 di situ, dia di kamar, ditutup, dikunci dari dalam, dia mengembara ke seluruh dunia. Tiba-tiba dia sudah bisa membaca huruf Korea, dia sudah bisa ngomong Korea sedikit-sedikit tanpa guru. Sekarang dia mulai bisa bahasa Turki, bahasa Inggrisnya sudah tidak ada masalah sejak kelas 4 kelas 5 SD, sudah TOEFL tinggi menurut kakaknya yang ahli bahasa Inggris dari Kanada. Artinya kalau tidak dia yang bilang, saya tidak berani. Dan saya salah satu tanda expertnya bahasa Inggrisnya anak saya yang SD itu adalah karena saya oleh dia betul-betul dilarang ngomong bahasa Inggris. Begitu saya sekali-sekali mencoba menyapa dia bahasa Inggris, itu nesune tenanan. Wes ora rasa ngomong bahasa Inggris, elek. Ya aku montar ya wes. Alah jan. Monggo aku iki gontor ya. Jatuh. Jadi pokoknya bahasa Inggris saya banget menurut dia. Dia bisa British, dia bisa American, kan gitu. Dan dia sudah upload macam-macam di YouTube tanpa kita ketahui. Dan dia sudah terkenal di sekolahannya, di kalangan guru-guru dan kepala sekolahnya, karena mereka browsing di internet mengenai anak saya itu dan seterusnya. Jadi kita sebut nakal karena tidak pernah taat sama orang tuanya. Tidak, pagi mesti bertengkar, iramanya diciptakan sendiri. Cuman saya senang karena begitu dia pindah ke asrama, dia nggak nyandu laptop itu. Dari laptopan 24 jam sehari menjadi 2 jam tidak masalah dia. Karena jadi di sekolah ini Mas, anak kita pasti tidak diculik orang, insya Allah ya. Cici aman tau gue. Mangane sekolah yang murah, mangane murah, tapi ya mahal untuk makanannya gitu ya. Mahal dalam arti makanannya dibikin yang enak. Jadi tidak memakai sistem torikot bahwa untuk menurunkan
Kalau di pesantren itu semakin jelek makanannya, itu semakin tinggi thorikotnya, kan begitu kan? Semakin uang haji dikorupsi itu semakin tinggi barokahnya, kan begitu kan? Karena semakin tinggi kesabaran jamaah haji, kan begitu kan? Cara berpikir kita kan seperti itu. Saya termasuk produk dari pesantren yang seperti itu. Saya 2 tahun tidak makan nasi, gitu ya. Itu saya anggap sebagai prestasi gitu loh. Padahal saya unjur rabu gizi tenang. Bergomangan gaplek toh aku kan. Nah, itu jadi anak saya tidak bisa membayangkan anak saya SMP nanti naik angkot di pinggir jalan jam 1 awan balik kan jur. Wah, saya rasa bayangin pun jur koncone nawani narkoba, po ngerokok, po yang-yangan dan seterusnya. Dan saya melihat anak-anak di sekolahan ini itu tidak terpengaruh oleh budaya pop. Tidak terpengaruh mode, tidak terpengaruh oleh tidak repot dengan pakaian. Gitu, tidak repot dengan mode, tidak repot dengan indahnya pakaian. Mereka repot dengan aurat saja kan gitu. Dan itu membuat saya merasa aman, dan mereka begitu ada perkelahian mereka pasti lari, mereka pasti menghindar. Jadi mereka tidak bisa menikmati yang di luar-luar. Mereka sangat menikmati bagaimana diskusi mengenai Abraham Lincoln, mengenai Imam Khomeini, gitu-gitu. Jadi ini ikan menemukan kolamnya seperti itu. Terus terakhir, supaya saya tidak berkepanjangan, caranya mengatur anak-anak itu, jadi caranya menerapkan aturan kepada anak-anak di asrama maupun di kelas, itu tidak dengan larangan dan perintah, tapi dengan menyebarkan wacana. Jadi misalnya mereka dikasih 150 poin misalnya ya, gue memang sederhana mengelajur ini Ki. Mandi memakai alat yang bukan miliknya tanpa izin, poin 2 misalnya gitu. Ini gue min loro, gue hukum mati gue diutang loro. Masuk kelas terlambat 5 menit, poin 1, terlambat 7 menit, poin 2, terlambat 10 menit, poin 3. Terus nanti ada poin 10, 20, 50, 100, narkoba 100 langsung keluar. Berkelahi 100 langsung keluar ya. Betul, berkelahi. Terus fitnah itu langsung keluar, langsung 100, jadi itu kartu merah langsung. Terus mencuri itu langsung 100. Jadi anak-anak membaca itu tok, dia bisa mengatur dirinya tanpa merupakan peraturan sekolahan atau asrama. Jadi saya menemukan metode ini lumayan. Ini hanya bisa lahir dari bangsa yang orang Indonesia belum bisa. Ini lahir dari bangsa yang sudah dihapusi Barat 100 tahun lebih dan sudah bebas dari menyembah Arab 100 tahun lebih. Sementara bangsa Indonesia sedang seneng-senengnya dilat silite wong Barat kalau silite wong Arab. Kita sedang kagum-kagumnya sama Barat dan sedang kagum-kagumnya sama Arab. Angger Arab berangkat umrah wis nganggo pakaian Abu Jahal. Lagi Arab berangkat gue. Abu Jahal kan pakaian apik banget kayak mengkilat, kene nono pakai itu. Dia pikir itu pakaian Nabi Muhammad, bukan umur sangat sederhana. Anda belum pernah lihat gambarnya toh? Belum tahu kan dia, gue harus niru piye gue. Aku elek-elek aku tahu ngerti pakaiannya. Orang ngono kae. Nek kae pakaian Abu Jahal kae dinggo-nggo kae. Sing dienggo iklan lezat ngono kae Abu Jahal. Tuh, teman-teman sekalian. Nah, anak-anak cukup membaca itu 1-2 kali langsung terkontrol mentalnya, moralnya untuk ngalah sama orang lain, untuk kooperatif sama temennya, untuk saling melayani dan seterusnya gitu loh teman sekalian. Nah itu tidak bisa saya temukan di pesantren, sebab saya orang pesantren dan saya di asrama pesantren. Saya pernah 2,5 tahun tidak keluar pesantren, meskipun keluar gedung pun saya tidak. Jangankan keluar desanya, jangankan keluar daerahnya, keluar gedungnya aja saya tidak selama 2,5 tahun. Artinya saya itu produk pesantren yang sangat ketat, yang saya pernah mengalaminya 100%. Dan saya tidak menemukan itu di pesantren. Nah, anakku kalau pergi pesantren, emang diperhatikan anak saya ini pelem apa jambu apa salah, ning kono padha wae kok. Pokoknya salah ya kudu hafal Quran, ya ta? Pelem ya kudu sregep salat ning ngono tok. Jadi yang terjadi di pesantren
itu adalah Islam Mekah. Itu belum Islam Madinah. Kalau Islam Madinah wis ngurusi pertanian, wis ngurusi peternakan, wis ngurusi sistem ekonomi, wis ngurusi kerjasama yang sekarang disebut pluralisme dan lain sebagainya. Gitu. Nah jadi meskipun ini baru ya, dan sekolahnya juga masih baru, tapi nyun sewu kalau saya mau terus terang, itu tidak bisa lahir dari Mesir, sekolah seperti tidak bisa lahir dari Saudi, tidak bisa lahir dari Yaman, tidak bisa lahir dari Pakistan. Itu hanya bisa dari lahir dari negara yang tidak Arab dan tidak Barat. Dan itu hanya satu negara itu. Dan ada anak Makya yang baru pulang dari sana sekarang. Juru rai ini rada putih saya. Artinya mereka sudah kenal sekularisme sejak lama dan harus ngerti lah dihapusi gitu loh. Sudah ngerti mereka tertipu. Mereka bahkan pernah ditolak oleh Euro. Sekarang Eropa jebol, mereka tidak ada masalah, ekonominya tetap baik. Dan begitu. Dan pengalaman negara ini, bangsa ini tidak terlawan sampai hari ini, dan dia negara yang tidak diperhitungkan oleh Barat maupun oleh Timur Tengah dan oleh negara-negara Islam, dan paling bagus kalau tidak diperhitungkan gitu. Nanti serangan balik itu akan terjadi melalui pemain yang tidak diperhatikan oleh back lawan, kan begitu kan gitu. Nek sing dikuntit terus kayak Messi kuwi mlebet angel tenan. Nah, ada tambahan Mbak Fia soal itu. Nah, sekarang begini. Sekarang saya akan pindah ke Mbak In. Waktu ini sih anak ya. Ini kan sekolahan DI ya. Niki sekolahan TK. Mungkin In bisa bercerita. Kita mungkin sejak lama itu nyari piye to janjane sekolahan iki sing apik. Karena banyak orang, kadang-kadang penjajahnya anak-anak itu kita sendiri. Para orang tua ini njajah anak. Ono sing mlebu TK ki tujuannya ben anake dadi ahli Quran, kuwi ono. Piye kuwi? Tamat TK dadi ahli Al-Qur'an ya? Si istilah ngono iki ya. Lho ahli Quran iki siji wae ora ono ya sak donya iki. Sapa ahli Quran ning donya iki? Kanjeng Nabi we urung tau maca Quran mushaf kok. Waktu beliau meninggal itu Quran urung dikelumpukke. Ya tau isi ning apalane wong-wong oke. Gitu loh. Nah, tuntutannya orang Islam itu luar biasa besarnya. Dan tuntutannya itu tuntutan Mekah, bukan tuntutan Madinah. Bukan bagaimana anaknya itu bisa bekerja keras, tidak pemalas, menghormati orang lain, bekerja sama, kooperatif dengan sesama manusia. Bukan begitu, bukan madaniyah. Tetapi yang dicita-citakan kaum tua atau orang-orang tua biasanya adalah citra Mekah. Jadi anak saya yang SMP, yang sekolah di sini yang saya ceritakan belum pakai jilbab sekarang. Saya tidak mengatakan tidak pakai jilbab lebih bagus dari pakai jilbab. Tapi pakai jilbab itu juga jangan disebut pasti lebih baik daripada yang pakai jilbab. Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Sing jilbaban tapi meletet yo oke banget. Saya dididik oleh ibu saya, adik saya perempuan 3 orang itu dulu pakai jilbab, tidak dituntut oleh ibu saya. Ibu saya tidak pernah meminta anak saya pakai jilbab. Waktu kuliah dia belum jilbaban, IAIN padahal ini. Waktu itu, ning kampus wajib, dan itu apa jenenge? Kui pendidikan apa? Monggo lah. Gitu. Nah mungkin prinsip-prinsip itu yang mungkin bisa diceritakan sama termasuk gini loh. Iki dilalai kan aku iki dapat hiburan dari sekolah ini lah soalnya drum band menangan gitu loh. Drum band menangan, bola bali menang, ini menang ngono kae lho. Tur menangnya banget kae lho. Jadi misalnya sekolahan sing ampuh-ampuh kaya nggone Pak Amin Rais bareng yo nek karo kene nek soal drum band kuwi kalah gitu loh. Nah, apa sebabnya kok menangan drum band? Apa njur nek drum band ki ampuh ora? Nah, biarin cerita karena lha ya ora apa-apa ora iso drum band ya ora apa-apa. Ampuh ngampui wong ya aja. Nek kowe ampuh wae ning ngrasa ngampui wong ya Mas. Kowe gedhe apik ning ngrasa gedeni wong.
Nah, ini juara drum band itu bukan soal juaranya, tetapi kenapa? Apa atmosfer sehingga salah satu outputnya itu juara? Meskipun juara itu bukan tujuan sama sekali di sini. Nah, mungkin beberapa prinsip bisa ini ceritakan. Matur nuwun ya non, teman-teman semua. Mungkin sedikit saja yang saya sampaikan tadi pertanyaan Kak Non tentang TKIT. Alhamdulillah barangkali sebenarnya tidak berbeda dengan TK-TK yang lain. Namanya barangkali yang berbeda TKIT, tapi kita juga berbeda dengan TKIT yang lain. Karena kalau TKIT yang lain tuh, kalau teman-teman saya bilang itu IT banget. Kalau di tempat saya itu TKIT tapi kok sangat tidak IT, saya juga nggak tahu. Tapi memang kita berbeda dengan teman-teman yang IT maupun yang TK biasa, begitu. Selalu saya sampaikan kepada wali murid, calon wali murid bahkan, apa sih sebenarnya yang dipelajari di TK itu, gitu. Sebenarnya juga sama, kita kurikulumnya juga sama. Pemerintah itu sudah membuat kurikulum dan membebaskan kita sebagai pelaku pendidikan dimanapun untuk mengolah kurikulum itu sedemikian rupa, sebebas-bebasnya. Seperti itu sebenarnya sudah diberi kebebasan. Baik temanya mau ambil apa, model pembelajarannya itu seperti apa, itu kita diberi kebebasan. Cuma orang Indonesia itu ternyata tidak suka dengan kebebasan. Begitu sudah dikasih kebebasan, temanya bebas, mereka malah bingung, terus nggak jalan. Maka akhirnya tim kurikulum memberi contoh. Oh, contohnya misalnya temanya itu diri sendiri. Artinya semua se-Indonesia itu memakai tema diri sendiri karena mereka bingung selain diri sendiri itu apa, padahal sebenarnya banyak. Itu contohnya begitu. Kami di sini, saya juga menuntut kepada guru-guru untuk bukan berbeda tapi mencoba mencari cara lain. Jadi kalau memang sudah dikasih jadi sudah mateng kalau mau manut pemerintah itu seperti ini, tapi kita kepengen berbeda sehingga memang banyak hal kita berbeda. Kita di sini memakai moving class ya, jadi anak-anak setiap hari, anak-anak tidak punya kelas, sehingga kalau ada calon wali murid datang ke sini, kelasnya nanti mana ya Bu? Kita tidak punya kelas karena anak-anak setiap hari berganti kelas. Hari ini di center apa, besok di center apa, dan lain sebagainya. Sehingga memang tidak ada tempat buku anak, tempat tasnya anak di dalam kelas tidak ada karena memang kita tidak mempunyai kelas. Tasnya anak-anak itu di luar. Seperti itu, semua barang anak-anak itu di luar. Saya jelaskan kepada wali murid, jadi kalau di TK itu memang tidak di TK itu alhamdulillah tidak ditarget lulus itu harus sudah bisa baca Al-Quran, sama sekali tidak kami target. Meskipun kami juga kepingin anak-anak bisa membaca Al-Quran, tergantung kembali kepada anak-anak. Ada anak-anak itu yang sehari itu 2 lembar misalnya kita baca Iqra itu bisa langsung. Ada yang sebaris saja anak-anak hari ini ingat, besok lupa, hari ini tadi ingat, pas sudah tengah-tengah lupa itu. Jadi memang kita selalu pendekatan anak-anak kita pendekatan personal. Masing-masing anak punya karakter sendiri-sendiri dan tidak bisa kita paksakan. Itu yang kita sampaikan kepada wali murid. Dan yang penting di TK memang tidak bisa mencetak anak ya, tidak bisa mencetak anak atau merubah dari nakal banget ya Bu anak saya pokoknya nek metu ora dadi nakal lah. Kita bukan bengkel, jadi memang saya tidak bisa membuat anak menjadi tidak nakal karena tidak ada anak yang nakal. Semua anak cerdas, semua anak pintar dengan kecerdasan masing-masing, dengan kepintaran masing-masing. Itu yang saya sampaikan kepada wali murid. Dan saya memang selalu mencontohkan detail ya, misalnya begini, kenapa sih di TK kok mosok diajari merobek kertas jadi berantakan, atau main pasir di rumah itu megang tanah aja nggak boleh, di sini suruh main pasir Bu. Saya jelaskan kenapa sih harus anak-anak harus bermain pasir, kenapa harus merobek kertas, karena tangannya biar kuat ini. Jadi kalau di TK itu ada indikator ini, pelatihan memegang pensil. Kalau guru yang tidak inovatif, mereka benar-benar disuruh megang pensil Mbak, suruh megang pensil dan disuruh coret-coret. Kalau tempat saya enggak, ya megang pensil itu ya kadang-kadang megang
biji jagung kecil-kecil, tak suruh jumputi kecil-kecil. Kenapa? Biar kuat tangan, dua jari tangannya, sehingga kalau dia kuat terlatih, maka ketika dia memegang pensil pasti stabil, seperti itu. Itu antara lain lah. Banyak guru, barangkali juga banyak TK yang tidak melakukan pembelajaran seperti itu, sehingga memang benar-benar monoton seperti itu. Jadi banyak hal yang kecil-kecil. Jadi kalau saya bilang misalnya membuang sampah harus pada tempatnya. Kadang orang tua itu tidak senang Bu anak-anak diatur seperti itu. Saya memang di TK itu memang sederhana Bu. Guru TK itu mengajari hal-hal sederhana yang barangkali orang tua kadang lupa bahwa itu penting untuk pembelajaran anak-anaknya. Kenapa sih anak-anak harus dilatih siapa nama lengkapnya, nama panggilannya, nama orang tuanya, alamatnya di mana? Itu sangat-sangat penting untuk anak-anak diketahui, karena saya contohkan sederhana aja, dilalah siapa tahu dijak ke mall lupa terpisah dengan orang tuanya, kan dia menjadi bisa menjawab seperti itu contoh kecil. Sebenarnya yang lebih inti dari itu kan kita sedang mengajari anak berbahasa ya, berbicara dengan baik dan lain sebagainya seperti itu. Jadi banyak hal lebih pada pengembangan emosi, pengembangan kognitifnya, pengembangan fisik motoriknya, karena memang ada 4 bidang pengembangan yang dikembangkan di TK dan semua harus tahu. Tapi kembali kepada pelaksanaannya nanti di sekolah masing-masing. Itu yang membedakan mungkin TK kita alhamdulillah dengan TK yang lain. Terus yang tadi Cak Nun menjadi kegembiraan yang drum band, kebetulan Rampak kemarin, memang tahun kemarin ikut gitu ya, barangkali karena anak terakhir juga lagi memperhatikan, dulu ya nggak begitu diperhatikan gitu. Yang Rampak karena anak terakhir, dilalah ikut drum band, dulu Opel juga ikut, Haya juga ikut sebenarnya, tapi yang paling ngeh itu kayaknya di anak yang Ragil ini gitu. Tadi sudah disampaikan Cak Nun bahwa kita memang tidak juara itu nomor kesekian. Selalu saya bilang pada orang tua. Kalau orang tua saya tanya, motivasinya apa Bu masuk ke sini? Soalnya di sini drummingnya bagus. Oh, nggak usah saja Bu, nggak usah ke sini. Nanti kalau udah drummingnya bagus, nilalah anaknya tidak mau drum band, jangan protes ke saya. Karena sering sekali seperti itu. Kita semua kegiatan di sini berdasar, pertama adalah berdasar minat. Minatnya apa? Oh, drum band dia minat. Ya kita ikutkan. Yang kedua setelah minat pasti bakat. Kalau udah dia minat tapi nggak punya bakat kan ya nuduke ya keliru-keliru ya nggak bisa nanti, karena drum band itu kerjasama ya, kerja tim. Udah minat, sudah bakat. Yang ketiga adalah bisa kerjasama dengan teman, bisa kerjasama dengan pelatih dan sebagainya. Yang keempat bersungguh-sungguh. Itu dari semua kegiatan yang di sini itu diawali dengan prinsip 4 hal. Pertama ya minat, yang kedua bakat, yang ketiga bisa bekerja sama, dan keempat bersungguh-sungguh. Kalau yang pertama bisa, kedua bisa, ketiga bisa, dan keempat tidak, pasti gugur dia seperti itu. Nah tentang drum band, banyak sekali orang memang berkeinginan anaknya bisa drum band. Padahal drum band itu bagian kecil dari program TK, bagian kecil, barangkali cuma 2% dari 100% yang ada gitu nih. Cuma kenapa menjadi orang termotivasi, karena memang bisa terlihat bisa pentas kemana-kemana dan lain sebagainya. Lalu saya sampaikan kepada wali murid, drum band di sini pertama adalah rekreatif. Tujuannya bukan prestasi, tujuannya adalah kegembiraan. Anak-anak bisa mengenal musik, anak-anak bisa bergembira bermain, seperti itu. Dilalah nanti dalam proses waktunya anak-anak bisa bekerja sama, bisa bersungguh-sungguh dan menghasilkan kejuaraan, itu juga karena kesungguhan mereka. Seperti itu. Itu saja juga tidak cukup, banyak sekali hampir sekarang sejak gempa itu semua TK di Bantul punya peralatan drum band. Hampir semua TK di Bantul karena memang dibiayai oleh funding dan lain sebagainya. Jadi semua TK di Kabupaten Bantul punya drum band. Tapi barangkali outputnya juga berbeda-beda dengan sini. Kalau alhamdulillah di TK alhamdulillah memang saya hampir tidak pernah ikut event yang di Bantul. Saya selalu ikut event yang di luar pelatih. Rata-rata TK Bantul itu pasti ikut tim pelatihnya gawe acara, bikin kejuaraan. Nah biasanya jadi dalam
lingkupnya mereka. Kalau kami sepakat dengan pelatih, kita ikut event yang di luar. Kenapa? Ya biar yang menilai orang luar bukan orang dalam, seperti itu. Beberapa tahun terakhir memang ada perkembangan yang lumayan, karena memang saya pribadi menegaskan kepada pelatih juga kepada orang tua, kegiatan kita memang rekreatif. Yang kedua kegembiraan, terakhir adalah prestasi itu, tapi ketiga, jika itu tidak tercapai tidak apa-apa. Pelatih tidak pernah saya tuntut untuk harus juara. Ada banyak TK, terutama TK besar itu mengontrak pelatih. Aku mengontrak setahun ini untuk menjadi juara 1 tingkat DIY Jateng misalnya. Mau berapa juta? Saya sama sekali tidak pernah menuntut pelatih. Ini anak-anak silakan, yang berminat dipilih, yang punya bakat dipilih, yang mau bersungguh-sungguh nanti jadikan satu tim. Terserah mau dibikin mau pentas di mana, saya terserah. Mas Novi kebetulan pelatihnya Mas Indra, silakan menilai sendiri kira-kira event mana yang cocok untuk anak-anak, seperti itu. Nanti nggak juara nggak apa-apa Bu. Oh nggak apa-apa, sama sekali tidak. Juara tidak apa-apa, yang penting anak-anak tampil bagus, tidak mengecewakan orang tua. Kalau di TK itu alhamdulillah berbeda Bu dengan TK lain. Jadi kalau di TK lain kegiatan drum band itu kegiatan ekstra, sini juga ekstra. Cuma bedanya kalau kegiatan ekstra di TK lain itu dibebankan kepada wali murid. Jadi yang ngurus itu pasti wali murid dan 1-2 guru. Jadi wali murid tahu betul perkembangan anak, dari mulai bisa nutuk sampai terakhir, waduh anakku nggak dipilih mayoret, anakku nggak dipilih. Itu mereka sangat tahu, sehingga konflik antar wali murid itu besar, protes kepada guru itu besar, seperti itu. Kalau tempat saya dari awal sampai mereka pentas tuh benar-benar orang tua tidak tahu. Jadi begitu pentas kita undang orang tua, duh jebul anakku iso nutuk. Mereka biasanya pasti menangis, terharu dan lain sebagainya. Sering sekali orang tua tuh lebih banyak menangisnya melihat anak-anak pentas. Karena memang kita selalu ngasih surprise kepada orang tua, ini loh Bu, putra putrinya sudah bisa pentas, seperti itu. Jadi orang tua begitu berangkat kita berdoa untuk keberhasilan anak-anak. Berhasil maksudnya anak-anak bisa bermain sungguh-sungguh nanti di sana. Karena ini bermain tuh bukan terus mainan, bermain tuh ya bersungguh-sungguh, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Bilalah nanti kok ternyata anak-anak mainnya lebih bagus dari tim yang lain, berarti juara. Tapi kalau belum bermain dengan ada yang lebih bagus, berarti tidak juara. Tapi bukan berarti tidak sungguh-sungguh. Itu mungkin yang membedakan, dan alhamdulillah kesungguhan anak-anak tetap dalam kegembiraan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Tahun ini itu ada 7 piala yang kita dapat raih, dan semuanya di juara pertama. Bahkan ada 1 juara yang kita tidak lomba tapi ikut dapat pialanya karena kesalahan panitia. Jadi karena kita mempertahankan juara yang tahun kemarin, terus tahun ini karena ada pelatih yang tidak suka kalau kita ikut, karena nanti pasti alhamdulillah menang lagi gitu. Hari kita tidak diundang, waktu TM tidak diundang, sampai hari H tidak diundang. Saya bertanya, saya tidak apa-apa tidak diundang. Masalahnya piala bergilirnya itu ada di saya. Saya mempertahankan piala ini. Untuk direbut kembali, saya harus mempertahankan dengan pentas lagi, kan begitu ya. Saya cuma begitu, tapi kalau mau diambil tidak apa-apa, saya tidak juara tidak apa-apa. Cuma untuk keluar dari sini kami harus bertanding lagi. Jadi karena sudah hari H tidak bisa diganggu gugat, saya juga nggak mau ikut karena sudah mendesak waktunya dan berbarengan dengan Dikitvan. Saya milih enggak, silakan penyenangan bikin acara tetap berjalan, piala tetap di tempat saya. Begitu. Akhirnya mereka rapat bingung nggak karuan. Mereka akhirnya berombongan minta maaf ke sini, dan piala itu menjadi piala tetap TKID, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi punya piala tetap tanpa lomba. Kemarin karena berargumentasi saja dan tidak apa-apa, kita syukuri. Orang tua ngertinya kita juara bertahan. Tidak Bu, kemarin itu juara yang lain. Ini piala kita dapat tanpa kita lomba, seperti itu. Jadi ini cerita lucu, tapi ya menjadi pembelajaran bagi panitia untuk tidak bermain-main, terutama dengan TKID. Alhamdulillah itu sama sekali saya tidak mau dalam hal-hal seperti itu. Saya memang agak keras, saya barangkali galak ya tidak apa-apa, tapi saya mempertahankan, bukan saya mempertahankan pialanya, tapi mempertahankan karena
piala ini dititipkan ke saya karena saya waktu itu punya prestasi, anak-anak punya prestasi. Maka untuk diambil lagi oleh perlombaan yang harus saya pertahankan dulu, tiba-tiba diambil begitu saja. Saya mencoba memberi pembelajaran kepada panitia dan alhamdulillah panitia menyadari kesalahannya dan membuat saya minta bikin surat pernyataan bahwa ini kesalahan panitia, bukan karena protes kami. Dan alhamdulillah suratnya juga sudah disampaikan ke kami dan pialanya menjadi, akhirnya mungkin mereka terus bingung karena itu piala dari Dipora provinsi dan mungkin harus mencari lagi dari Dipora seperti itu. Mungkin karena waktunya mendesak, saya tidak tahu gimana. Yang penting piala itu sudah tetap berada di sini. Itu alhamdulillah. Itu mungkin Cak Nun. Terus kebetulan selalu saya sampaikan kepada Cak Nun juga bahwa beberapa kali memang TK alhamdulillah itu kan mungkin dianggap berbeda dari kabupaten juga menjadi sesuatu lah, menjadi sesuatu bagi kabupaten. Kebetulan kemarin kami ditunjuk untuk menjadi PAUD unggulan, tapi kami menolak karena saya merasa kami tidak unggul. Karena untuk menjadi PAUD unggulan kami harus membuat proposal, saya tidak mau. Kalau emang unggul ya harus unggul rasanya gawe proposal gitu. Akhirnya pokoknya saya tidak mau, akhirnya dicarikan lain. Ya sudah, kalau nggak mau jadi PAUD unggulan, jadi PAUD berprestasi ya Bu. Wah, apalagi PAUD berprestasi Pak, saya tidak mau. Pokoknya saya tidak mau jadi PAUD berprestasi. Akhirnya dua-duanya gagal. Terakhir, ya sudah Bu, kalau gitu Ibu ikut lomba sekolah UKS. Nah UKS kan ya memang UKS kok yang dinilai lah. Kenapa ya Pak? Soalnya kami melihat kayaknya kok lingkungannya juga lumayan. Ya monggo, saya gitu. Tapi kan saya tidak mengunggulkan, mereka sendiri yang menilai. Ternyata kemarin bukan lomba UKS, ternyata lomba sekolah sehat. Dan ada tim kesini, saya juga nggak tahu kalau itu sedang menilai. Tiba-tiba kami ditelepon, kami harus mewakili kabupaten untuk maju ke provinsi sekolah sehat. Seperti itu Cak Nun, insya Allah nanti 10 Oktober. Dan untuk hal itu kami tidak bisa menolak karena sudah SK dari Bupati. Dan katanya sudah tanpa proposal, dan karena tidak pakai proposal saya mau, meskipun itu ada TK, SD, SMP, SMA semua sudah membuat proposal ke kabupaten untuk meminta dana karena maju ke provinsi. Rata-rata masing-masing sekolah itu minta sekian ratus juta dan saya yang tidak mau minta seperti itu. Saya nggak mau. Kalau mau dinilai nggih monggo, pokoknya seperti ini gitu. Kemarin kan yang menunjuk mereka sendiri, yang menunjuk untuk jadi perwakilan kabupaten kan sana, jadi nggih monggo. Kalau mau dikasih nggih monggo tak terima, tapi kalau saya suruh ngajukan proposal buat UKS dan lain sebagainya, enggak lah, UKS-nya ya seadanya itu. Seperti itu Cak Nun, terima kasih. Ya, jadi uang bantuan apapun namanya itu tidak pernah masuk ke sini ya. Iya, jadi pemerintah ki angel. Iki ono apa iki apik njur iki tak kei hadiah ning kowe gawe lamaran sih kan itu. Dulu gitu ya iki kan gitu. Satu, terus pertanyaan saya giniin. Drum band dan sebagainya itu kan bisa berperan dua. Yang pertama di euforia. Jadi di Indonesia ini kan yang unggul itu euforia, jadi klenik ya, bahasa Jawanya klenik, euforia. Pokoknya sesuatu sing dianggap oke, sing populer. Jadi misalnya bosen karo penampilan Vogue, sing penting sing rada kaya Jokowi kae lho, sing rada merakyat sidik-sidik. Jadi yang dilihat itu anunya, stylenya, kan gitu ya. Nah, maka orang tua murid sangat senang lihat prestasi drum band itu sebagai euforia. Maka biasanya ini terus dikapitalisasi oleh sekolahan. Artinya awakmu narik tagak. Nek misalnya anaknya melu drum band, wong tuane bayar apa ora? Lho maksud saya itu. Terima kasih. Ini juga untuk biaya-biaya yang lain. Mohon maaf juga tidak dalam rangka promosi. Jadi kalau kami setiap ada calon wali murid ke sini, Bu bayarnya berapa? Saya selalu transparan, ini loh Bu, biaya setahun tuh sekian. Biaya setahun sekian, paling nanti ada tarikan itu kalau ada program rekreasi yang sama orang tua, misalnya gitu. Atau
ada ulang tahun TK, itu kita biasanya minta dan bukan minta sembako karena memang mau dibagikan kepada warga, seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan lain, drum band dan lain sebagainya sama sekali kita tidak menarik serupiah pun. Sehingga kadang wali murid juga terbingung-bingung, kok ngekei maem, kok tuku kostum, beli alat drum band, kok kita nggak pernah ditarik. Karena itu sudah menjadi prinsip kami, kalau memang mau mengadakan ya pokoknya nggak boleh membebani wali murid. Jadi biaya yang dikeluarkan wali murid itu memang benar-benar biaya yang dihabiskan oleh anak-anak untuk makannya, untuk kegiatannya, untuk beli buku dan lain sebagainya. Saya masih ingat dulu perjanjian saya dengan Cak Nun ketika saya mengajukan diri untuk saya mau membuat TK. Cak Nun kan begini, ya silakan gawe TK, neng ojo nganti narik duit nang wali murid. Neng nek kue narik duit nang wali murid dalam rangka kebesaran TK, mending ojo gawe. Maka itu yang saya pegang dan sampai sekarang alhamdulillah, meskipun bukan berarti saya bisa berjalan sendiri, saya tetap butuh bantuan. Maka selalu saya bilang kalau dari kabupaten, terus dananya dari mana Bu? Kekurangan dananya dari yayasan. Yayasannya siapa? Ya kami semua, kami sekeluarga, karena ini memang yayasan keluarga. Seperti itu ya. Ya sehingga gak gede-gede ya. Sehingga itu kamu orang berbudi mulia nih gunung gue. Penggaweane nolak, kayak duit nolak, kayak uang buane murid kudu iso diporoti kan gitu kan. Jangan awake iki trah budu ya. Saya ucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Inaya.